Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita mau memperbaiki mesin Jangpa 1115 ya. Kerusakannya ini awal mulanya air masuk ke dalam mesin, sudah diganti pak deksel tapi malah sekarang nombur. Penyakitnya kata orangnya nombur di bagian as klepnya. Jadi kayaknya dibuka di bagian sebelah sini, jadi akan kita bongkar juga sebelah sini dan nanti kita ganti lagi pak dekselnya untuk memastikan bahwa benar-benar normal ya. Nanti ini kita ganti pak dekselnya dengan yang baru dan kita bongkar di bagian sini. Nombor di bagian as klep itu diperkirakan ada kerusakan pada atau kesalahan pemasangan timing gear ya, atau kinokan asnya. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Upload deh, kepingin ketemu. Oke, ternyata sudah kopong isinya ya, sudah dilepas semua. As klepnya sudah dilepas, gigi engkol sudah dilepas ya. Katanya kemarin dia ada yang nombur ya, sampai tunjang klepnya itu bengkang. Jadi sebelumnya kata orangnya kerusakannya ini bocor, air masuk ke dalam bak oli, tapi sudah diganti bak deksel. Ada kata orangnya mungkin tadi ini ya, mungkin orangnya buka di bagian sini dan masangnya nggak pas lagi, jadi makanya pas diengkol nombur, jadi nggak mau muter lagi. Itu kemungkinan ya, soalnya orangnya bilang seperti itu sebelumnya, bocor air, setelah itu setelah diganti malah nggak mau muter semua sampai klepnya bengkang karena ini goyang. Jika mau kita kencangkan juga ya. Oke, kita lanjut ke seterusnya ya. Jadi kita pasangi nanti setelah ini, dan terpaksa nanti pak deksel kita bongkar ya, kalau ada kesalahan juga. Ini ternyata masih ada pak dekselnya, jika ada kesalahan juga nantinya tidak normal ya. Oke, kita buka juga bagian pak dekselnya. Ini belum ketemu kuncinya, nanti kita cari setelah untuk pemasangannya ya. Ini yang penting kita buka pakai kunci Inggrisnya dulu. Kuncinya belum ketemu, kunci 30. Oke, kita lihat pak dekselnya kalau salah ya, karena pak deksel 11.100 sama 1105 atau 10 ya, 1110 sama 1115 itu bedanya di tipis ya. Tapi kalau dipaksa nggak bagus juga karena nggak sama ya. Jadi makanya kita bongkar. Nah, ini agak numpang ini ya, numpang di siringan blok, jadi kemungkinan nggak akur nih pak dekselnya karena dia naik ke posisi siring ini. Dia naik ke posisi siringan kan, yang di paling atas itu di bibirnya ada siringan, ada tonjolan sedikit.
Jadi kalau yang 11-10 tepatnya kalau dipasang ke 11-15 dia nombor di bagian siringannya. Oke, ternyata perpaknya nggak sama juga ya, kita ganti nanti. Jadi untuk teman-teman jangan sampai salah seperti ini ya, jika mesinnya 11-15 perpak dekselnya ya 11-15. Ini perpaknya tidak akur karena guys ya. perpak deksel itu nggak sama. 10. Nih dia ada naik ya, kempot di bagian ujungnya karena dia posisinya naik itu. Atau tidak sama ya. Oke, mau kita ganti Pak set, pak deksel, oli 4 liter, baut 12 bolong. Itu spare part yang diganti. Ini mekanik dari Surabaya nih. Jepara apa Surabaya? Mekanik dari Muntilan. Wajar lah, Muntilan dia kan agak hitam mas ya. Kita bersihkan pak dekselnya ya nih, karena pak dekselnya rusak. Sebenarnya dibilang rusak nggak rusak ya, karena baru dipasang ya. karena tidak akor atau tidak cocok. Tidak cocok kata mekaniknya. Ini kata mekanik dari Muntilan. Oke, kita pasang pak dekselnya yang asli 11-15 ya. Jadi seperti ini, dia tidak naik di bagian seringnya ya. Jadi pas Kita pasang posisinya dekselnya ya dengan perpaknya yang sudah pas ini. Oke, tinggal kita masukkan standarnya atau ukurannya. Siap kita. Sebelumnya tadi kita kasih grease ya, atau paslin supaya licin dan bisa rapat. Kalau perpak baru saya biasa lakukan seperti itu ya, pemberian grease saja. Jadi nggak pakai lem, tapi pakai grease. Kencengnya Oke. pakai ini dulu, biar aku cari kunci yang aslinya. Kalau udah asli kok Setelah itu terpasang semua, nanti kita kencangkan. kuncinya. Di rumah aku lah, rumah kamu sama mana? Oke. Rumah ada tidak ada kunci. Dia kunci motor, kunci rumah. Oke, langkah selanjutnya pemasangan gearset atau gigi timingnya ya. Mudah-mudahan terpasang semua dan nggak ada kesalahan seperti sebelumnya ya. Oke, thank you, terima kasih. Ini untuk yang di askrop ini tandanya 1 ya, yang di asklep 2, yang di bandul balansin ini ada 00 ya. Jadi 1, 2. Di sini nanti ada yang ke engkol ini ya, 3 ya, 3. Jadi kita langsung pemasangan yang bagian tengahnya dulu. 1 sama 1. Yang di bandul nih 0 ya, kita paskan dulu 0-nya. Dan oke, kita tinggal tekan kalau sudah merasa sudah pas ya. Ini 1 sama 1 ya. Nah, 1 sama 1, 2 sama 2 ya, ini di tengahnya 2-nya. Ini 0 sama 0. Dan yang terakhir ini nanti ke sini 3 ini sama sini ya. Kita cari 3-nya dulu. Nah, ini 3 ya. Nah, kita 3 sudah kita masukkan.
tinggal yang 0 ini. Ini 0 sama 0 kita masukkan ya. Nah, seperti ini. Ketok seperti itu. Ini sudah masuk 0 sama 0. 3 sama 3. 1 sama 1. 2 sama 2. 0 sama 0. 0 sama 0. Oke. Semua sudah siap ya. 1, 2, 3, 0, 0. Oke, segitu aja. Thank you. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Thank you. Oke, kita tutup ya. Sudah kita pasang. Pemasangan sudah soft. Sudah clear. Siap, tinggal kita pasangkan. Nanti kita tes hidupkan. Dan oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Nah. Oke, pemasangan piano clap atau style clap sekalian ya. Setelah piano clap terpasang, nanti kita setting kurang lebih 0,2 ya. Yang penting goyang sedikit kalau menurut saya sih. Jangan terlalu renggang dan jangan terlalu rapat untuk setelan clapnya ya. Jadi kalau terlalu rapat nanti suaranya oke, kita putar-putar biar ketahuan klapnya bermainnya sampai di mana ya, kegodakannya juga sampai di mana. Setelah itu kita paskan di langkah kompresi dan kita cek lagi. Kita berhenti pada langkah kompresi ya, di DMA langkah kompresi. Oke, kita setel lagi untuk piano clapnya ya. Kita cek setelah itu kita pasang bonetnya setelah setelan selesai. Akur tuh. Banyu nih. Masih banyu. Maksudnya lah.